Meskipun seribu tangan manusia Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Kalau Tuhan membela seseorang, maka orang itu jalan-jalannya dikendalikan oleh Tuhan. Lihat ayat ini. Tetapi matamu akan terus melihat dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Saya jelaskan kepada Bapak. Bangsa Israel ada di pembuangan karena tidak mau dengar Tuhan. Tuhan bilang begini, jangan ada padamu Allah lain, jangan ada padamu penyembahan berhala. Bangsa Israel tidak mau dengar. Penyembahan berhala dibuat, hal-hal yang mendukakan Tuhan dibuat. Akhirnya Tuhan izinkan mereka masuk dalam pembuangan. Setelah mereka masuk dalam pembuangan, Tuhan bilang begini, oke, kamu sudah belajar pelajarannya bahwa setiap keputusan yang diambil pasti ada akibat. Kita bebas mengambil keputusan, kita tidak bebas memilih akibat. Akibat yang pilih kita. Saudara silakan bebas memilih. Nah, tangkap ini baik-baik. Alkitab bilang, karena engkau sudah diproses, karena engkau sudah belajar, maka setelah engkau dibela Tuhan dan dipulihkan Tuhan, tangkap ini, engkau tidak lagi berjalan menurut maumu sendiri. Engkau belajar dengar Tuhan. Entah ke kanan, entah ke kiri, selama ini yang Tuhan mau, saya mau jalan. Tuhan mau pimpin saya kemana saja, entah berat, entah ringan, entah naik, entah turun, entah susah, entah senang, apapun yang Tuhan mau, kemanapun Tuhan perintah, saya mau jalan. Itu yang dihasilkan oleh orang-orang yang dewasa, orang-orang yang berjalan bersama dia. Makanya Mazmur 23 ayat 1-4 mengajarkannya kepada kita. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan apa? Kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang, Ia membimbing aku ke air yang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena. Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang, kata-kata kerja, membaringkan, membimbing, menyegarkan, menuntun, semua itu sedang bicara kendali. Sang gembala yang menentukan bagi domba, bukan domba yang atur gembala. Tuhan tahu kapan saatnya engkau berbaring di rumput. Tuhan tahu kapan saatnya engkau minum di air yang tenang. Tuhan tahu kapan dia menyegarkan jiwamu. Tuhan tahu kapan saatnya engkau harus lewat lembah kekelaman. Dan ingat ini, lebih baik lewat lembah kekelaman bersama gembala agung daripada ikut jalan tol tapi Tuhan tidak ada di sana. Lebih baik hidup berkekurangan tapi ada Tuhan di sana daripada berkelimpahan dan Tuhan tidak ada di sana. Lebih baik makan minum pakai secukupnya, seadanya dan Tuhan tambahkan, daripada berkelimpahan dan Tuhan tidak ada di sana. Entah engkau menganan atau engkau mengiri, belajar taat. Kadang jalan yang Tuhan mau kita lewati menakutkan, menegangkan. Kadang jalan yang Tuhan mau kita lewati membuat kita nervous, membuat kita grogi, membuat kita takut dan khawatir. Tapi lebih baik engkau ikut daripada engkau cari jalanmu sendiri dan Tuhan tidak ada di sana. Kalau kita omong pembelaan Tuhan, saudara hanya mau mujizatnya saja, dan saudara hanya mau Tuhan balikan keadaannya. Bagaimana dengan bagian kita? Adakah pemulihan? Adakah perubahan ibadah? Adakah perubahan ketaatan dan kesetiaan? Adakah perubahan hati? Jangan-jangan ikut Tuhan tapi karakter masih preman. Jangan-jangan ikut Tuhan tapi sikap tidak beda dengan orang yang tidak ikut Tuhan. Tanda seorang yang dewasa rohani adalah dia ikut jalannya Tuhan walaupun sulit, sebab dia tahu itu yang terbaik yang Tuhan mau di hidupnya. Oh, percayalah, Tuhan yang bela. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.